Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita kembali melihat pembacaan firman Tuhan kita Matius 24 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14 dengan tema khotbah di minggu ini, permulaan penderitaan pada zaman baru. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak pertanyaan. Kapan sih zaman ini berakhir? Apa sih tanda-tanda zaman akhir itu? Sampai hari ini, pertanyaan tersebut terus hangat di telinga kita. Kapan akhir zaman itu kapan? Kira-kira dia tanda-tanda itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ini juga terlihat dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Matius 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Dikisahkan pada ayat 1 dan ayat yang kedua. Pada waktu itu, Tuhan Yesus baru saja keluar dari bait Allah. Kemudian Tuhan Yesus berjalan dan bertolak ke Bukit Zaitun. Nah, Bapak Ibu Saudara, di atas Bukit Zaitun itu Tuhan Yesus duduk. Kemudian datanglah murid-muridnya. Murid-murid ini datang untuk bercakap-cakap sendirian dengan Yesus. Artinya mereka ingin punya waktu tersendiri dengan Tuhan Yesus. Mereka ingin berdiskusi dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ketiga, murid-murid Yesus menanyakan hal yang sama seperti yang tadi saya katakan awal. Mereka bertanya juga kepada sang guru pada ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini?" Itu pertanyaan para murid. Mungkin dalam bahasa kita yang tadi saya katakan, "Tuhan, coba jawab dulu, kapan akhir zaman itu? Coba kau kasih tanda-tanda dulu untuk kami. Tanda-tanda akhir zaman itu seperti apa? Kalau engkau berbicara tentang akhir zaman." Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya menjelaskan tanda-tanda yang mendahului kedatangannya, tetapi juga bagaimana sikap menantikan kedatangannya itu. Tanda yang pertama, Yesus katakan pada ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Yesus katakan, tanda pertama ini kamu dengar ada muncul penyesat-penyesat. Muncul penyesat-penyesat ini, mereka menggunakan nama Yesus dan mengaku diri Mesias. Seperti begini, di sana ada Tuhan, di situ ada Tuhan. Penyesat yang demikian susah dikenali, karena dorang-dorang ini gunakan atribut-atribut Kristiani dan ajarannya mirip dengan ajaran Kristen. Pada bagian pertama Yesus menasihatkan para murid, jangan sampai kamu disesatkan. Yang kedua, Bapak Ibu, pada ayat 6 sampai ayat 8, kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yang pertama, Tuhan Yesus ingatkan para murid, ingat ada penyesat, jangan sampai kamu disesatkan. Tanda yang kedua, terjadi peristiwa yang membawa penderitaan bagi dunia ini.
Ada perang di mana-mana, ada kelaparan, ada gempa bumi. Bapak Ibu, barang-barang itu terjadi toh. Tong lahir di dunia sampai sekarang barang-barang itu sudah jadi. Perang di mana-mana. Bangsa bangkit melawan bangsa. Saudara bangkit melawan saudara. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Kelaparan terjadi di mana-mana. Itu tanda-tanda yang Yesus sampaikan 2000 tahun yang lalu. Tanda-tanda itu juga kita sedang melihatnya. Kita sedang mendengarnya. Kita sedang membacanya. Nasihat Tuhan adalah supaya murid-murid berawas-awas, tapi mereka tidak boleh gelisah, mereka tidak boleh hilang harapan, mereka tidak boleh hilang iman dan percaya mereka. Jangan khawatir karena peristiwa-peristiwa ini pasti akan terjadi. Yesus minta para murid untuk bijaksana melihat peristiwa-peristiwa ini. Tanda ketiga Bapak Ibu Saudara pada ayat 9 sampai dengan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tanda ketiga Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang akan disiksa. Banyak orang Kristen akan menderita karena nama Tuhan Yesus. Banyak orang karena tidak bisa mempertahankan iman dan percayanya, mereka murtad, lari dari Tuhan, pergi dari Tuhan, menyangkal iman mereka, tidak percaya lagi pada Tuhan. Banyak saudara akan berubah Bapak Ibu Saudara. Banyak saudara akan berdiri menjadi lawan satu dengan yang lain. Banyak saudara yang akan menyerahkan mereka untuk disiksa. Yesus ingatkan itu. Dan Bapak Ibu Saudara, barang-barang ini terjadi toh. Ada banyak orang karena kepentingan duniawi sangkal Yesus. Oh, taruh di belakang. Yang penting saya tujuan dapat dulu. Ada banyak orang karena cinta, karena sudah begini, sudah begitu, sangkal Yesus, murtad, tinggalkan Yesus. Yang penting saya dan sapu cinta dulu. Ada banyak orang karena uang, karena harta, karena kedudukan, karena jabatan, sangkal Yesus Bapak Ibu Saudara, murtad. Itu bukan barang yang terjadi 2000 tahun yang lalu saja. Ini sudah jadi sekarang. Bapak Ibu sudah lihat. Ada banyak orang saling membenci. Saudara dengan saudara saja bisa baku benci. Angkat parang Bapak Ibu Saudara baku bunuh. Karena tanah, karena harta, dan lain-lain sebagainya. Saling menyerahkan satu dengan yang lain. Saling menyiksa Bapak Ibu Saudara. Itu ayat 9 sampai dengan ayat yang 10. Jadi saya mau bilang, yang Yesus katakan pada 2000 tahun yang lalu, barang-barang ini juga sedang terjadi sekarang. Pada ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang menyelamatkan diri masing-masing Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang kompromi dengan dosa. Ada banyak orang yang rela mengkompromikan imannya, jual iman, taruh Tuhan Yesus di belakang. Mungkin dong pikir, saya masih hidup sampai sekarang, terapa-apa, aman-aman saja. Ya, itu Tuhan kasih waktu untuk kembali pada Tuhan. Ada banyak orang selamatkan diri untuk kepentingannya. Yesus katakan ini kepada para murid, ini tanda-tanda akhir zaman itu. Banyak orang yang kompromi dengan imannya, jual imannya, murtad pada Tuhan, lari kas tinggal Tuhan. Pada ayat yang ke-11, tanda berikut, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kalau tidak kuat iman, jatuh. Kalau tidak kuat iman, mempertanyakan siapa itu Yesus. Kalau tidak kuat iman, tidak percaya lagi kepada Alkitab. Orang kemudian tidak berpikir dengan imannya,
Tidak percaya Yesus dengan iman tapi berpikir dengan logika. Bapak Ibu, kalau kita pahami Yesus, pahami Alkitab dengan logika, kita tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Ada nabi-nabi palsu banyak. Orang datang sampaikan, cerita Alkitab itu tidak begini, seperti begini. Pengetahuan juga bisa mengantarkan orang untuk meninggalkan imannya karena logika. Coba saja Bapak Ibu, saya kasih contoh. Orang akan berpikir, kenapa langit ada? Kenapa pohon itu dia bisa tumbuh sendiri? Kenapa rumput itu bisa tumbuh sendiri? Kalau orang berpikir dengan logika, dia akan punya jawaban macam-macam. Tapi kalau orang berpikir dengan iman dan percayanya, semua ada di dalam dunia ini karena Tuhan Allah yang menciptakannya. Itu Bapak Ibu Saudara. Nabi-nabi palsu muncul. Pengetahuan-pengetahuan itu penting Bapak Ibu Saudara, tapi jangan pengetahuan itu menggiring kita untuk menjual iman kita, meninggalkan Tuhan. Kehadiran nabi palsu mendorong semakin banyak orang mengambil keputusan yang salah, yaitu murtad tadi saya katakan. Karenanya pada ayat yang ke-13, nasihat Tuhan Yesus kepada murid-murid, tetapi orang yang bertahan sampai akhir, sampai pada kesudahannya, akan selamat. Nasihat Tuhan Yesus adalah supaya murid-murid tetap teguh, murid-murid bertahan, murid-murid tidak murtad, murid-murid tidak jual imannya, murid-murid tidak boleh lari daripada Tuhan. Ayat 13 jelas Bapak Ibu, siapa yang bertahan sampai kesudahan dia akan menjadi pemenang. Sama dengan pertandingan, siapa yang bertahan dalam pertandingan dan capai garis finish, dia itu pemenang. Tapi kalau tengah-tengah jatuh, tengah-tengah setelah mampu untuk sampai garis finish, dia kalah, dia keluar dari barisan pertandingan itu. Pada ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus katakan, oleh mereka yang bertahan, inilah Injil kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, apa makna bagian ini bagi kita? Dari tanda-tanda yang Yesus sampaikan, yang dinarasikan oleh Matius dalam pembacaan kita ini, sebenarnya kita semua hidup di zaman akhir. Tapi Tom belum tahu toh kapan kesudahannya. Karena Tuhan Yesus bilang, saya datang seperti pencuri di malam hari. Kira-kira pencuri datang toki pintu dulu, buka pintu kasih mau ambilkan barang dalam, terada toh. Pencuri datang itu kita dalam keadaan terlelap, dia buka semua pintu, jendela. Mau ada CCTV juga pencuri datang. Karena CCTV yang nonton tuh orang tidur. Nanti bangun baru lihat CCTV bahwa ada pencuri. Yesus bilang, saya datang seperti pencuri di malam hari. Yang dilukiskan oleh Yesus dalam pembacaan ini, sebenarnya saya dan Bapak Ibu Saudara kita semua sudah hidup di zaman akhir. Karena tanda-tanda ini menggiring kita semua. Semua tanda-tanda ini begitu nyata Bapak Ibu Saudara. Kita lihat, kita dengar, kita baca, kita saksikan sendiri tanda-tanda itu. Tanda-tanda ini begitu nyata dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Nasihat Yesus untuk murid-muridnya sangat relevan sampai hari ini. Alkitab itu dia jadi kemarin, dia relevan kemarin, hari ini, besok, terus kekal selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah. Dia akan menjawab setiap zaman ini. Dia akan ada seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tapi tadi saya katakan, tanda-tanda yang dilukiskan Yesus itu, kita semua lihat itu. Semua tanda itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Nasihat Yesus kepada murid-muridnya itu juga diberikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang hidup di zaman ini. Yang pertama, waspada
supaya jangan disesatkan. Bang Napi bilang, waspadalah, waspadalah. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kalau Yesus bilang kepada murid-murid, berawas-awas, jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Itu juga relevan sampai hari ini bagi kita. Yesus mau bilang, situasi bisa berubah, keadaan bisa berubah, gempa di mana-mana. Takut itu manusiawi Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau takut terus hilang harapan, itu yang tidak boleh. Terjadi hal-hal di mana-mana. Mungkin juga terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Yesus bilang, berawas-awas. Artinya siapkan diri dengan baik. Dalam kesiapan itu kita tidak akan menjadi gelisah. Kita tidak akan menjadi khawatir. Kita tidak akan menjadi takut. Tapi iman pengharapan kita hanya tertuju pada Tuhan. Dan yang ketiga, kalau Yesus bilang murid-murid bertahan jangan sampai murtad. Nasihat itu juga berlaku hari ini bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagi orang-orang muda, berdoa tanya Tuhan, kira-kira Tuhan siapkan saya pendamping hidup itu yang mana? Yang pertama minta pendamping hidup yang takut akan Tuhan. Sebab gelap dan terang tak pernah bisa bersatu. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan mempercayakan tanggung jawab bagi kita semua di tempat kerja kita masing-masing, bertahan dalam iman, jangan sampai murtad. Jangan jual Tuhan karena jabatan, kedudukan, harta dan lain-lain sebagainya. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara dalam seluruh tugas tanggung jawab kita, di tengah-tengah kehidupan pribadi keluarga kita, di mana saja Tuhan tempatkan kita, 3 nasihat ini Tuhan mau supaya kita bawa pulang. Kita jalankan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Waspada, ada banyak orang yang bisa menyesatkan kita. Berawas-awaslah, jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Dan bertahanlah supaya kita tidak murtad. Saya dan Bapak Ibu Saudara biarlah kita sama seperti yang Tuhan bilang pada ayat 13 dan 14. Tapi orang yang bertahan sampai akhir, pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Biarlah kita kedapatan menjadi anak-anak milik kepunyaan Tuhan yang bertahan sampai pada kesudahan, dan kita dikatakan kita menjadi orang-orang yang selamat karena kita bertahan. Dalam bertahannya kita terus menjadi alat kesaksian di mana saja Bapak Ibu Saudara dan saya ditempatkan. Mulailah menjadi alat kesaksian di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua supaya kita menjadi anak-anak milik kepunyaan Tuhan yang terus bertahan dalam iman di tengah-tengah setiap musim kehidupan yang kita hadapi. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.